Konflik Iran-Israel memanas hingga ke Qatar. Senin malam Iran menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang dioperasikan Amerika Serikat. Konflik ini turut mengancam perhelatan kualifikasi Piala Dunia. شد العبارات الهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية. هذا الهجوم يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار. Situasi memanas, Qatar, Saudi cemas, Indonesia punya peluang emas. Wow. Yang mana salah satunya Qatar ya. Sekarang lagi cemas-cemas guys. Kenapa cemas-cemas? Karena baru saja kita ketahui bersama-sama di sosial media bahwasanya Iran ya kan meluncurkan rudal ya ke arah base camp militer Amerika yang berlokasi di Qatar, sehingga terdengarlah letusan-letusan ya kan, terdengarlah suara-suara yang cukup menakutkan, sehingga terjadi sedikit chaos di daerah Qatar dikarenakan pengiriman rudal yang dilakukan oleh Iran. Nah, ini berdampak panjang guys, tidak aman ya alias mencekam karena ada serangan Iran. Ini juga berpotensi kepada nasib mereka sebagai tuan rumah di kualifikasi Piala Dunia round 4. Nah, ini kan cukup berbahaya. Bayangkan nanti misalnya timnas Indonesia main di sana, lewat roket di atas langit, kan ngeri-ngeri sedap. Oke lah, ngelewat pas lagi main roket gitu ya kan. Ini sebelum datang, nanti pas lagi mau turun pesawatnya kena pula anti roketnya nyasar. Waduh, ini wassalam, bahaya. Rudal-rudal yang kita nggak tahu, nggak bisa kita prediksi kan, tiba-tiba nyasar, wah. Konflik Perang Timur Tengah Iran versus Israel untungkan timnas siap jadi tuan rumah. AFC ambil keputusan mengejutkan. Araba Qatar batal jadi tuan rumah round 4. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Israel ternyata berdampak luas hingga ke dunia sepak bola. AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, yang sempat menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 kini diterpa kritik dan tekanan hebat, terutama dari negara-negara Asia lainnya seperti Irak dan Indonesia. Ketegangan politik yang meningkat di kawasan Teluk dianggap berpotensi mengganggu kelancaran jalannya pertandingan. Kekhawatiran keamanan serta ketimpangan proses seleksi tuan rumah membuat AFC didesak untuk mempertimbangkan ulang keputusannya. Awalnya, AFC menunjuk Qatar dan Arab Saudi pada 13 Juni 2025 sebagai penyelenggara resmi ronde 4. Padahal, kedua negara tersebut belum tentu lolos sebagai peringkat ketiga atau keempat dari ronde 3, sebagaimana disyaratkan dalam sistem baru yang ditetapkan AFC sendiri awal Mei lalu. Proses pemilihan ini tidak transparan. Irak dan Indonesia juga mengajukan diri, tapi tiba-tiba Arab Saudi dan Qatar diumumkan lebih dulu. Ini mencederai semangat fair play, ujar sumber dari Federasi Sepak Bola Irak dalam sebuah pernyataan resmi. Kritik semakin memuncak setelah publik menuding adanya power of money dalam keputusan AFC. Banyak netizen menilai AFC lebih memprioritaskan negara kaya ketimbang negara dengan potensi dan kesiapan penyelenggaraan seperti Indonesia. Di tengah polemik tersebut, PSSI dikabarkan telah mengirim surat resmi ke AFC untuk menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah apabila Qatar dan Arab Saudi batal. Jika tekanan politik terus meningkat, bukan tidak mungkin AFC membuka kembali peluang bagi negara lain untuk mengambil alih status tuan rumah. Timnas Indonesia pun dinilai sangat diuntungkan jika dipercaya sebagai tuan rumah ronde 4. Selain dukungan supporter fanatik, faktor iklim, logistik, dan adaptasi akan menjadi keunggulan tersendiri dibanding bermain di wilayah Arab. Saat ini, skuad Garuda masih fokus menghadapi ronde 3, namun PSSI terus memantau perkembangan dan menyiapkan segala kemungkinan. Jika lolos ke babak selanjutnya dan penunjukan tuan rumah dibuka ulang, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah sangat besar. Kami siap jika dibutuhkan. Stadion, infrastruktur, dan dukungan publik sudah lebih dari cukup, ungkap salah satu pejabat PSSI yang enggan disebut namanya. Dengan konflik Iran-Israel yang terus membara dan tekanan Federasi Asia yang meningkat, posisi Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kini benar-benar dalam ancaman.
Indonesia hanya tinggal menunggu waktu dan momentum yang tepat untuk mengambil alih panggung besar Asia ini. Konflik panas antara Iran dan Israel yang memanas sejak awal tahun 2025 ternyata mulai menjalar ke berbagai sektor, termasuk olahraga. Efek domino dari konflik ini kini mengguncang keputusan AFC, Asian Football Confederation, dalam penunjukan tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, AFC menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah untuk babak ronde 4 yang akan diikuti oleh 12 tim terbaik zona Asia. Namun keputusan itu langsung menuai protes dan sorotan, baik dari federasi nasional maupun publik luas. 1. Konflik Iran-Israel jadi titik goyang AFC kawasan Timur Tengah kini dinilai tidak stabil secara geopolitik. Ketegangan diplomatik antara Iran dan Israel telah menyebabkan gangguan regional, termasuk potensi larangan perjalanan, pengamanan stadion, dan tekanan dari federasi sepak bola lainnya yang khawatir akan keselamatan pemain dan ofisial. Kita tidak bisa mengabaikan eskalasi politik dan risiko keamanan yang besar jika pertandingan digelar di sana, ujar pengamat politik Asia Barat, Dr. Fadli Ramadan dari UI. 2. Irak dan Indonesia desak evaluasi ulang negara-negara seperti Irak dan Indonesia secara resmi meminta AFC untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Irak bahkan telah mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC, menyebut bahwa proses seleksi tuan rumah tidak transparan dan melanggar prinsip keadilan kompetisi. PSSI juga diam-diam telah menyiapkan skenario andai tuan rumah diganti. Indonesia dianggap sangat siap dari segi infrastruktur dan dukungan publik. Terlebih, Indonesia sudah membuktikan kapasitasnya sebagai tuan rumah event besar seperti Piala Dunia U17 2023 dan Asian Games 2018. Timnas Indonesia bersiap tempur, dapat keuntungan besar jika jadi tuan rumah. Jika Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah ronde 4, maka dampaknya bisa sangat signifikan untuk skuad Garuda. Selain atmosfer positif dari publik sendiri, bermain di kandang akan meningkatkan kepercayaan diri pemain, memudahkan logistik dan akomodasi, memberikan keuntungan fisik karena lawan harus beradaptasi dengan cuaca tropis. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang saat ini fokus menghadapi ronde 3, belum memberikan komentar terbuka. Namun PSSI diyakini telah menyusun roadmap khusus, termasuk opsi TC, training camp, di kota-kota yang diproyeksikan sebagai venue. 7. Jadwal ronde 4 atau pentingnya persiapan awal ronde 4 sendiri akan digelar dalam 2 periode. Oktober 2025, Matchday 1-3, November 2025, Matchday 4-6. Ronde ini sangat krusial karena 6 tim dari 2 grup akan bertarung untuk 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Plus 2 tiket playoff tambahan jika Indonesia jadi tuan rumah.